wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muzaki MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Dr. Firda Ayu Nurhayati, spesialis jiwa, dan seluruh mahasiswa Prodi PIAUD yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik rahmatnya jualah kita dapat berkumpul meski secara virtual pada siang hari ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Baik, pada siang hari ini mohon izin membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Pak Muzaki, kemudian pemaparan materi dari narasumber kita, yang ketiga yaitu diskusi atau tanya jawab, dan yang keempat yaitu foto bersama, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan kepada Bapak Muzaki MPD, disilakan. Terima kasih Bu Nela Afifah MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidzuraratin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini Ibu Dr. Firda Ayu ya, spesialis jiwa. Beliau dari psikiater Rumah Sakit Jiwa Kalawa AT. Kemudian yang saya hormati juga dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Nela Afifah MPD, serta seluruh mahasiswi dan mahasiswa ya peserta kuliah dosen tamu pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini ya teman-teman semuanya untuk melakukan kegiatan ini ya kuliah tamu dari yang diadakan oleh Prodi PIAUD dan diinisiasi oleh dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu di sela-sela kesibukannya ya Ibu meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan ke depan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita kerjasama ya Bu ya, kerjasama bersama. Karena memang di dunia PAUD membutuhkan sentuhan-sentuhan dari dokter-dokter gitu ya. Karena memang kalau kami di prodi kami memang belum ada yang ada sih kesehatan Ibu, cuman beliau masih terbatas hanya satu orang gitu, MKes gitu ya. Cuman ngajar mata kuliahnya pun masih beliau saja gitu. Cuman kalau dokter belum ada yang di Prodi PIAUD. Kemudian harapannya mungkin nanti bisa kolaborasi lagi. Kemudian kami juga berkomitmen memang memberikan pengalaman selain materi dari dosen-dosen gitu ya. Insya Allah kita juga memang menghadirkan beberapa pakar gitu ya untuk memberikan tambahan ilmu bagi mahasiswa kami. Dan ini pesertanya ini juga ada kelas RPL Bu Dr. Ayu, jadi mereka ada yang dari Sampit, ada yang dari Pangkalan Bun gitu, ada yang dari Muara Teweh gitu ya. Karena memang di prodi kami ada kelas RPL gitu.
Mungkin tidak terlalu panjang yang saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Frida Ayu yang sudah meluangkan waktunya. Dan mari kita buka kegiatan kita, perkuliahan dosen tamu pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muzaki yang sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, teman-teman, ini saat yang kita nanti-nanti ya, yaitu penyampaian materi dari Bu Dr. Frida. Sebelum itu, mohon izin Ulun menyampaikan kurikulum vitae beliau. Nama beliau Dr. Frida Ayu Nurhayati, spesialis jiwa, tempat dan tanggal lahir Pasuruan 14 September 1979, agama Islam, status pernikahan, menikah dan mempunyai 4 anak, pekerjaan psikiater, alamat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, email fridaayu123@gmail.com, hobi traveling, pendidikan beliau 2016 sampai 2022, pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian 1997 sampai 2004, dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. 1994 sampai 1997 itu SMA Negeri di 1 Pandaan. Masya Allah panjang ini ya. Mungkin tidak bisa Ulun bacakan satu persatu. Beliau tenaga medis dan profesional dari tahun 2023 sampai sekarang. Ya, itu staf pengajar klinis Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Juga ngajar ya, Bu Dokter ya di Unpar. Kemudian 2022 sampai sekarang juga psikiater di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atai Palangkaraya. 2016 sampai 2022 itu residen psikiatri FK Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. 2010 sampai sekarang tim konsultan pendidikan di Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya, dan seterusnya ya. Ini panjang sekali. Nah, ini bisa dilihat juga di layar. Beliau juga aktivitas sosial dan organisasinya juga banyak ini ya, sampai sekarang masih aktif. Kemudian juga ada bidang kursus dan lokakarya beliau juga banyak ini ya, karya-karya beliau, penelitian beliau, Masya Allah. Oke, jadi semakin tidak sabar ini untuk sama-sama mengkaji, mendengarkan gitu ya, penyampaian beliau terkait tentang keterampilan self-help and self-control pada anak usia dini. Ini memang bagian dari salah satu atau salah dua materi dari kami di mata kuliah sosial dan emosional, Bu. Jadi dua keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh kami para pendidik, calon pendidik, dan bahkan ini semuanya hampir 50%-nya adalah guru yang sudah memang benar-benar mengajar dan terjun ke lapangan ya. Karena dua keterampilan ini merupakan benteng untuk anak dalam mempertahankan dirinya sejak dini ya Bu. Jadi kami akan sangat bersemangat untuk menyimak penyampaian dari Ibu pada hari ini. Mohon kepada teman-teman semua ya, dibuka kameranya, didengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Frida Ayu. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih Bu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu staf pengajar dan teman-teman mahasiswa, barangkali juga ada dari luar ya, dari luar kota begitu yang ikut RPL. Mohon maaf Bu, suaranya masih kecil di tempat ya? saya. Oke, baik. Kalau begini? Iya, lebih jelas ya. Okay.
Oke, saya izin share screen ya, Oke, silakan Bu. maka bisa. Nampak ya? Oke, kelihatan Bu. Iya, terima kasih. Ya, baik. Siang hari ini kita akan berbincang, teman-teman ya. Rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada mata kuliah yang sudah pernah diajarkan begitu ya, teori dasarnya barangkali sudah tahu, sehingga siang hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang lebih praktis begitu kali ya, yang lebih kontekstual, semoga bisa memfasilitasi keingintahuan teman-teman sekalian mengenai dua topik ini ya, tentang self-help dan self-control pada anak usia dini. Oke. Baik, kenapa sih apa namanya tema ini penting? Nanti kita bahas ya di belakang. Tujuan pembelajaran siang ini kita sama-sama belajar ya di sini ya. Jadi mungkin eh, tidak ada relasi yang lebih superior begitu. Kita sama-sama belajar di sini. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin sharing juga tentang referensi literasi yang pernah dibaca atau pengalaman di lapangan yang relevan dengan topik ini, silahkan berbagi nanti ya. Oke, tujuan pembelajaran siang ini satu, kita akan sama-sama memahami konsep tentang self-help dan self-control. Yang kedua, kita akan singgung beberapa atau reminding kali ya, teori perkembangan terkait hal tersebut secara psikologis. Kemudian yang ketiga, menguasai strategi berbasis bukti untuk menumbuhkan kedua keterampilan tersebut. Jadi ada beberapa literatur berbasis bukti yang memiliki evidence base cukup baik mengenai hal ini, dan mari nanti kita juga praktek sederhana begitu ya, bagaimana merancang aktivitas pembelajaran. Oke, referensi boleh nanti ini dibagi aja, Bu Nila, boleh dibagi ke audiens ya. Ini referensi yang dianjurkan untuk dibaca. Oke, baik. Kenapa self-help dan self-control ini tetap relevan sampai kapanpun ya untuk anak usia dini untuk diajarkan? Karena satu, teman-teman, usia dini itu golden age. Kita sama-sama tahu ya, apalagi teman-teman yang mendalami pendidikan anak usia dini itu pasti ngerti banget ya golden age itu apa. Bagaimana otak anak itu semacam spons yang akan menyerap semua stimulus dengan begitu cepat ya. Sehingga dia juga banyak mengeksplorasi, banyak bertualang begitu ya. Dengan keterbatasan kognitifnya dia tetap akan mengeksplorasi diri dan lingkungannya di usia ini. Dan tentu saja pembentukan karakter dasar juga terjadi di usia-usia dini ini, gitu ya. Dan kemampuan self-help dan self-control ini merupakan fondasi dari kemandirian dan keterampilan untuk regulasi emosinya kelak ketika dewasa. Oke. Kenapa? Ada beberapa kisah barangkali yang teman-teman barangkali sudah pernah dengar ya. Ada pernah dengar tentang marshmallow test? Marshmallow test itu kisah penelitian. Saya sebut kisah penelitian ya, karena mungkin lebih nyaman kalau diceritakan dengan semacam berkisah gitu. Jadi seorang peneliti itu meneliti tentang eh, keterampilan seorang anak usia 2 sampai 5 tahun ya, dikumpulkan ada ratusan anak, sekitar 300 sekian anak gitu ya. Kemudian diikuti perkembangannya sampai dewasa gitu. Anak usia 2 sampai 5 tahun ini di depannya disodorkan kue marshmallow, teman-teman. Kue marshmallow tahu ya? Kalau sekarang apa ya, semacam mochi gitu, mochi warna-warni manis, atau dulu itu bentuknya coklat gitu ya, kue marshmallow. Perintahnya adalah, instruksinya adalah, kamu boleh makan kue ini. Tapi kalau kamu bisa menunda 10 menit, kamu akan dapat 2 kue. Begitu instruksinya.
Ya, namanya anak-anak usia segitu ya. Ada yang memakan kuenya, ada yang menunda keinginannya sekitar 2-3 menit, tapi akhirnya nggak tahan juga, kemakan juga gitu, nggak sampai 10 menit, nggak dapat reward gitu ya. Dan ada juga yang bisa bertahan sampai 10 menit. Nah, kemudian anak-anak ini diikuti perkembangannya, bagaimana studinya di sekolah, bagaimana ketika dia dewasa. Dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwasanya anak-anak yang mampu untuk menunda keinginannya, mengontrol dirinya untuk tidak segera memakan marshmallow tadi sampai 10 menit ternyata lebih sukses pengalaman hidupnya ketika dewasa, gitu ya. Oke. Jadi begitu penting kemampuan atau keterampilan self control ini untuk menunjang keberhasilan anak-anak usia dini kelak ketika dia tumbuh menjadi manusia dewasa. Gitu. Dan banyak penelitian-penelitian lain yang sejenis berbasis bukti lainnya ya. Yang ketiga, kenapa tema ini penting? Beberapa waktu lalu kasus bullying ya. Kasus bullying marak lagi terjadi. Yang paling terakhir kan proses peledakan sebuah sekolah ya di Jakarta gitu. Mungkin teman-teman pada ngikutin ya ceritanya. Kemudian lagi banyak dan laporan dari KPAI 2025 ini, teman-teman, ada sekitar 25 nyawa pelajar melayang karena kasus bullying. Itu data yang dirilis oleh KPAI per Oktober 2025 ya. Bukan masalah statistik angka, tapi bullying ini sudah meresahkan dan saya pikir topik ini relevan dengan isu-isu pencegahan untuk meminimalisir resiko bullying di sekolah begitu. Kenapa? Karena bullying ini bukan hanya fenomena atau masalah perilaku sosial saya pikir ya, tapi juga masalah kemampuan meregulasi emosi yang tidak selesai begitu, baik bagi pelaku maupun bagi korban ya. Seringkali kita kan fokusnya sama korban gitu. Sejatinya pelaku juga merupakan anak-anak yang belum tuntas perkembangan self helpnya dan self control atau regulasi emosinya begitu. Gitu. Bagi para pelaku seringkali bullying itu adalah karena impuls kontrol yang rendah sehingga dia kesulitan untuk menunda gratifikasi gitu, menunda kepuasan gitu, seperti tes marshmallow tadi ya. Jadi anak-anak yang pelaku itu biasanya memiliki PR untuk impuls kontrolnya. Yang kedua, regulasi emosinya juga lemah biasanya ya, sehingga kesulitan untuk menamai, kesulitan untuk apa namanya? mm, menyatukan emosi begitu ya. Dan karena kenapa? Karena nggak pernah melakukan atau nggak pernah diajarkan bagaimana menamai atau emotion coaching namanya ya. Bagaimana menamai, apa namanya, mendeteksi dan mengelola emosi yang muncul begitu. Bagi korban pun self control itu nampaknya belum matang teman-teman, sehingga dia kesulitan untuk merespon hal-hal yang harusnya dia respon dengan asertif ya. Kalau dia tidak nyaman, dia akan mengatakan aku tidak nyaman, aku tidak suka gitu. Tapi karena self controlnya yang masih belum matang, akhirnya dia tidak mampu melakukan itu sehingga menjadi target begitu ya. Kemudian korban juga biasanya kesulitan membaca situasi sosial, teman-teman. Nah, dua kemampuan ini penting ya. Sehingga kita bisa meminimalisir risiko-risiko baik itu nanti anak-anak ini berpotensi atau berisiko sebagai pelaku maupun korban bullying ya. Jadi peran teman-teman sebagai pendidik atau bahkan nanti sebagai orang tua pastinya ya itu penting untuk anak-anak kita di usia dini. Oke. Ya, apa sih self-help, self-control? Kita mulai dari definisi kali ya.
Ini kalau saya mau tayangan slide gimana ya? Gimana, Bu? Oh ya, udah. Sudah. Oke. Jadi self-help itu singkatnya ya, saya tidak ingin mereduksi makna, tapi singkatnya beginilah ya. Pengertian dari self-help itu adalah kemampuan anak merawat dirinya sesuai dengan tahapan usianya. Tentu saja ya, bagaimana dia makan, bagaimana dia berpakaian, membersihkan diri gitu. Jadi kemampuan self-help untuk anak-anak usia 2 tahun dengan anak usia 5 tahun pasti akan berbeda ya teman-teman sekalian. Kemudian yang dimaksud dengan keterampilan self control adalah kemampuan menahan dorongan dan mengatur emosi. Tentu saja ini terkait dengan kematangan fungsi eksekutif ya. Fungsi eksekutif itu fungsi apa ya? Eh, Executive function itu fungsi luhur ya, kalau bahasa dibahasakan ke Indonesia, fungsi luhur itu kemampuan untuk judgement, mendiskriminasi benar dan salah dan sebagainya gitu. Prediktor kuat kompetensi sosial dan akademik. Tadi ya sudah kita bahas kisah-kisah di depan tadi gitu. Ini contoh yang paling sederhana bagaimana dia mampu mengontrol dirinya untuk tidak menyela giliran. Antri, sabar gitu ya. Kemudian berbagi mainan. Biasanya di PAUD atau di TK tuh kelihatan tuh anak-anak yang enggan untuk berbagi mainan ya, meskipun memang tahapan usianya tahapan egosentris begitu, usia 3 tahun ya katanya Erikson. Namun bukan berarti anak-anak ini nggak bisa diajarkan untuk menunggu dan berbagi, tetap harus diajarkan gitu ya. Oke. Ini beberapa teori teman-teman yang mendasari diskusi kita siang ini. Pernah baca tentu saja, saya pikir ya. Ada yang belum ya silahkan untuk membuka kembali bahan kuliahnya begitu. Ada tokoh psikologi yang namanya Erik Erikson. Sebenarnya dia seorang artis ya, seorang seniman gitu yang tertarik dengan psikologi. Kemudian dia magang kepada Anna Freud, seorang psikiater, tokoh psikologi juga ya, anaknya Sigmund Freud gitu. Tertarik dengan perkembangan anak usia dini. Ya, teorinya disebut teori psikososial. Bagaimana tahapannya, katanya Erik Erikson itu 1 sampai 3 tahun itu tahap otonomi versus shame and doubt. Artinya apa, Dok? Artinya anak-anak ini mengembangkan 1 sampai 3 tahun itu kemampuan otonomi. Anak-anak usia ini itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya seperti makan, kemudian berjalan, mulai memakai celana sendiri gitu ya, anak usia 1 sampai 3 tahun. Jadi kalau dia sukses melewati tahapan ini, dia biasanya akan tumbuh menjadi anak-anak yang otonom, PD, mengeksplorasi lingkungannya, mengeksplorasi diri dan lingkungannya gitu. Tapi kalau fase ini gagal dilewati dengan baik, anak-anak akan tumbuh menjadi shame and doubt, anak-anak yang pemalu dan ragu-ragu begitu, katanya Erikson. Ya. Dan yang kedua, usia 3 sampai 6 tahun katanya ini tahap inisiatif versus guilt atau anak-anak dalam fase inisiatif versus rasa bersalah. Maksudnya apa, Dok? Jadi anak-anak ini mulai merencanakan sebuah kegiatan atau rangkaian aktivitas sendiri begitu. Contohnya bermain peran, kemudian merecreate sebuah skenario cerita begitu ya. Nah, anak-anak yang bisa melewati ini dengan sehat begitu, yang sukses melewati tahapan ini biasanya tumbuh menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang punya inisiatif gitu. Sebaliknya kalau gagal di tahapan ini, anak-anak akan menjadi eh, sosok yang merasa bersalah dan tidak percaya diri juga gitu ya. Makanya penting untuk memberikan stimulasi yang sesuai, termasuk menanamkan kemandirian di usia ini, di usia dini. Ya, katanya Erikson begini.
Ya, sayang banget kan ya anak-anak yang harusnya punya otonomi, PB, dan anak-anak yang harusnya punya inisiatif tidak tumbuh inisiatifnya dan ini bisa bertahan sampai dewasa ya teman-teman. Jadi kalau ada rekan kerja mungkin ya atau teman kerja, teman mahasiswa atau siapapun ya yang pernah berinteraksi sama kita yang kayaknya inisiatifnya kok kurang banget ya, gemes gitu ngelihatnya ya di tahapan ini mungkin belum berkembang dengan baik ya. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa kok di apa namanya disubstitusi ya nanti ketika dewasa. Tapi lebih sulit tentu saja. Ya. Oke, teori kedua tentang perkembangan kognitif, perkembangan kecerdasan ya. Teorinya banyak tentang perkembangan kognitif, tapi saya mengutip Piaget. Jean Piaget ini tokoh perkembangan psikologi dari Prancis ya. Dia mengatakan usia 2 sampai 7 tahun itu tahapan praoperasional, di mana anak-anak ini mulai belajar dengan imitasi dan hal-hal yang simbolik gitu. Bermain peran, kemudian menggunakan sapu sebagai kendaraan barangkali ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu stimulasi yang konkret untuk menanamkan self-help dan kemampuan atau keterampilan self-control. Nanti kita bahas di belakang contohnya bagaimana ya. Karena tentu saja menanamkan self-help, keterampilan bagaimana dia menolong dirinya sendiri maupun kemampuan meregulasi emosinya untuk anak usia dini berbeda dengan mengajari orang dewasa atau anak-anak yang sudah abstrak thinkingnya bagus ya 12 tahun ke atas menjadi anak-anak yang mandiri tentu akan berbeda gitu. Dan ini yang penting dan teori-teori praktis, hal-hal praktis di kelas bagaimana cara mengajarkan kemandirian kepada anak usia dini itu seringkali disandarkan pada teorinya Vygotsky, teori sosiokultural teman-teman kalau ingat ya. Ada yang namanya scaffolding. Scaffolding itu apa ya? Pendampingan. Pendampingan. Dan konsep ZPD, Zone of Proximal Development. ZPD ya, bukan skibidi lain ya. Beda-beda. Zone of Proximal Development itu apa? Jadi gini, anak-anak ini tanpa didampingi sebenarnya dia bisa tumbuh mengembangkan kemampuan self-help dan self-controlnya sendiri begitu. Tapi dia akan bisa mencapai tingkat lebih tinggi optimal ketika dia melihat orang dewasa yang mencontohkan. Begitu. Ya, jadi dia akan memiliki keterampilan self-help dan self-control lebih bagus lagi kalau ada yang nyontohin. Gitu sederhananya ya tentang konsep ZPD dari Vygotsky ini. Oke, nanti kita bahas di belakang juga. Dan teori yang keempat, teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Anak-anak belajar melalui observasi dan modeling. Jadi jangan harap kalau akan ada anak-anak yang soft spoken kalau orang tuanya nggak soft spoken. Gurunya teriak-teriak juga di kelas untuk mendisiplinkan gitu ya. Oke, karena anak-anak belajar dari observasi dan modeling. Jadi referensinya begitu, nggak akan keluar anak-anak yang soft spoken gitu ya teman-teman kurang lebihnya. Oke, sudah mengantuk? Banyak teori ya. Ya, berikutnya, hmm, ya ini contoh saja sih prinsip untuk hari-hari ya. Kita lewati saja, nanti kelamaan. Oke, banyak prinsip pengajarannya, tapi saya coba merangkumnya menjadi 5 aja ya. Prinsip pengajaran menumbuhkan self-help dan self-control pada anak usia dini itu setidaknya melalui 5 prinsip pengajaran ini, teman-teman. Yang pertama, scaffolding bertahap atau pendampingan tadi ya. Scaffolding itu pendampingan. Visual routine, play-based learning, jadi pembelajaran dengan berbasis bermain gitu, karena memang itu dunianya anak usia dini, mereka bekerja dengan bermain. Dan emotion coaching tentu saja ya,
untuk menghindarkan tadi anak-anak menjadi pelaku bullying maupun korban bullying tadi ya, karena nggak mempunyai regulasi emosi yang matang gitu. Dan prinsip terakhir tentu saja harusnya ini prinsip utama ya, keterlibatan orang tua. Bagaimanapun juga yang harusnya menanamkan kebiasaan ini, menanamkan keterampilan self help dan self control ini adalah orang tua ya. Nggak harusnya tidak subkontrakkan ke guru gitu. Kita kan hanya membantu saja gitu ya. Tapi memang di lapangan ya orang tua seringkali menuntut lebih gitu. Aku udah bayar mahal nih anakku di sekolah, kok nggak diajari gitu ya. Kalau aku di rumah kan kerja, nggak sempat dan sebagainya ya. Itu tetap keliru ya anggapan begitu, harus diluruskan. Harus diluruskan. Dan pentingnya komunikasi antara guru pendidik di sekolah dengan orang tua itu apa sangat fundamental di sini ya. Prinsip yang sangat fundamental untuk keberhasilan pengajaran ini. Ini teman-teman kalau mau tentang bentuk-bentuk scaffolding tadi ya. Jadi bantuan dari orang dewasa di sekitarnya dikurangi sedikit demi sedikit atau yang disebut dengan fading. Oke, contohnya ini modeling. Guru menunjukkan cara melipat baju ya sambil bicara langkah-langkahnya. Jadi anak-anak disuruh membawa satu buah baju, besok bawa kaos ya gitu. Kemudian kita ajarkan tuh atau ada baju model di kelas gitu ya untuk pusat sumber belajar kita sediakan baju, terus kemudian kita contohkan cara melipatnya. Langkah-langkahnya bagaimana, mulai dari melipat lengan, dilipat jadi dua dan seterusnya. Itu namanya modeling ya. Prompting atau memberi petunjuk. Jadi, setelah Ibu contohkan tadi, langkah berikutnya apa ya yang kamu ingat setelah melipat lengannya? Gitu ya. Itu namanya prompting, memancing petunjuk. Habis ini apa ya? Diapain ya? Gitu ya. Nah, itu namanya prompting. Berikutnya, guiding question atau pertanyaan memantik. Kancingnya masuk dari lubang yang mana dulu? Gitu. Kalau dari depan kan nanti kancingnya kebalik ya, jadi bajunya nggak rapi gitu. Jadi biasanya lubang kancing itu kan ada yang bisa dari depan, bisa dari dalam ya. Nah itu anak-anak dicontohin tuh. Nggak harus dicontohin. Pertanyaan berikutnya, kancingnya tadi masuknya dari lubang yang mana dulu ya enaknya? Gitu. Boleh nggak melakukan kesalahan anak-anak dari depan kancingnya misalnya? Jadi kancingnya dimasukin dari lubang dari depan sehingga ngadep ke badan gitu. Boleh, itu golden moment mengajarkan kesalahan pada anak-anak sehingga dia belajar. Oh, kalau kayak gini jadinya tidak nyaman. Jadi harus dibetulin dan seterusnya. Oke. Mm-mm. Kalau anak-anak ternyata kesulitan, boleh digunakan petunjuk-petunjuk kecil. Misalnya menunjuk tadi yang mana? Lupa. Yang ini bukan, gitu ya, sambil menunjuk arah gerakan tangan. Yang ini bukan. Oh iya, iya betul. Akhirnya anak-anak ingat apa yang kita contohkan tadi dan seterusnya ya, termasuk ada physical support kalau memang dia kesulitan banget. Anak-anak yang memiliki gangguan motorik ya, motorik halusnya belum beres tuh biasanya kesulitan untuk melipat gitu. Nah, kita beri support minimal ya untuk dia bisa belajar. Jangan lupa memberikan reinforcement. Reinforcement itu bahasa Indonesianya penguatan ya. Penguatan supaya perilaku baiknya itu menguat gitu maksudnya. Ya, secara verbal berupa pujian dan pujiannya harus clear, jelas ya. Harus clear, bukan hanya bagus, keren Kak, bagus Bang, bukan ya. Jadi bagus kamu sudah melipat sesuai dengan yang dicontohkan. Coba ulangi seperti tadi ya, gitu. Ya, kemudian bantuan akan dikurangi secara bertahap. Misalnya anak-anak yang bisa pakai celana eh, hanya narik ya. Kalau dia memasukkan kaki ke celananya agak susah, kita bantu. Tapi setelah kakinya masuk ke celana, dia suruh narik sendiri. Nah, itu namanya fading, mengurangi bantuan secara bertahap. Begitu?
Ya, saya nggak kecepatan kan ya? Oke, teknik yang kedua. Tadi prinsip pengajaran yang pertama, scaffolding ya. Yang kedua, lakukan prinsip dengan rutinitas yang bisa teramati secara visual. Contohnya apa? Membuat jadwal gambar harian dari anak bangun tidur, misalnya habis bangun tidur dikasih gambar jam gitu ya. Aduh, saya nggak ada contoh deh di sini gambarnya, nggak sempat saya masukkan chartnya. Jadi ada jadwal, kayak kita jadwal apa ya, jadwal piket gitu kali ya. Jadi dari anak bangun tidur, hari itu jam 5 misalnya, habis bangun tidur ngapain? Berdoa. Ya, ada tanda anak berdoa gitu, gambar berdoa. Kemudian ke kamar mandi, melipat selimut, begitu ya. Jadi hal-hal yang begitu boleh eh, dibuat gitu. Atau kalau di toilet dipasangin tuh anak-anak yang belajar toilet training papan bergambar ya. Caranya pipis gimana? Buka celana, duduk, siram, keringkan, cuci tangan, begitu ya. Banyak tuh gambar-gambar begitu ditempel untuk anak-anak yang belajar untuk toilet training. Ya, ini salah satu contoh saja ya. Tentu saja banyak aktivitas lain yang bisa teman-teman lakukan sendiri, yang bisa melalui kreativitas teman-teman bisa eh, apa ya di luar ini ya. Ini hanya pemantik aja sih, contoh gitu. Dan biarkan anak-anak ini menempel stiker setiap selesai. Untuk apa? Memudahkan kita mengevaluasi progresnya gitu. Ada yang namanya papan progres. Jadi kalau bisa anak-anak akan menempel stiker. Misalnya, gitu ya. Ini hanya salah satu contoh. Tentu saja banyak contoh lain yang bisa teman-teman kreasikan ya untuk membuat rutinitas visual ini. Oke, play-based learning. Yang tadi saya bilang bahwa mereka memang dunianya adalah permainan, bermain ya. Bermain itu bukan hanya bermain, memang itu caranya anak-anak belajar gitu, usia dini. Ya, mereka dalam tahap secara kognitif perkembangan kecerdasannya itu nggak kayak kita orang dewasa yang bisa berpikir sesuatu yang abstrak ya. Konkret pun mereka belum bisa. Mereka masih apa ya? Fantasi di dunia itu. Mereka belum bisa membedakan kalau air 200 cc di gelas air mineral itu 200 cc ketika dituang ke mangkok, dia bilang airnya lebih sedikit yang di mangkok gitu. Jadi masih belum punya konsep apa ya namanya itu, ada istilahnya tuh ya. Mereka nggak ngerti itu masih gitu. Makanya namanya praoperasional ya. Banyak berfantasi, belajar tentang hal-hal yang simbolik, dan kalaupun kita bercerita tentang suatu kebiasaan, boleh loh dilakukan melalui dongeng gitu ya, cerita-cerita fabel dengan tokoh-tokoh binatang gitu. Itu lebih lebih kena ya untuk anak-anak di usia ini. Misalnya menanamkan tentang empati ya. Kita ceritakan saja contohnya, misalnya gimana? Kita mau mau menanamkan hal-hal emosi, empati begitu ke anak-anak ya. Boleh teman-teman bercerita misalnya suatu hari ada seekor orangutan kecil namanya Ori. Karena cuacanya cerah, dia berjalan-jalan dengan riang gembira di pinggir sungai. Tiba-tiba ada ikan melompat ke daratan, menggelepar-gelepar. Si Ori mengamatinya dan merasa kasihan sekali ikan ini. Pasti dia lapar. Apa yang kemudian Ori lakukan kira-kira teman-teman? Begitu ya, biar interaktif gitu dengan anak-anak. Orinya lari ke tengah hutan. Kok lari? Iya, ternyata Ori berpikir pasti dia lapar. Dia mencari setan dan pisang di hutan. Lama dia mencari, akhirnya bertemu juga dia dengan pohon pisang. Dibawanya setan dan pisang itu ke tepi sungai tadi. Dia bergembira, pasti ikan ini akan senang karena rasa laparnya akan hilang. Tapi apa yang terjadi sesampai Ori di tepi sungai, teman-teman?
Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ikannya. Iya, ikannya mati gitu ya. Kenapa? Ternyata harusnya Ori melakukan apa? Membuang ikan tadi, melemparkan ikan tadi ke sungai sehingga dia bisa seger lagi dan kebutuhan eh, hidupnya terpenuhi di air. Begitu ya. Apakah Ori jahat? Enggak. Apakah Ori baik? Baik ya, dia berempati sama ikan, dia punya rasa kasihan, dia pengen nolong ikan. Ori baik. Cuman Ori agak sok tahu ya, sok tahu tentang kebutuhan temannya. Jadi kalau ada teman sedih ditanya ya, sedihnya kenapa? Apa yang bisa aku bantu gitu. Kadang-kadang dia nggak butuh permen, dia nggak mau makanan kita, cuman mau berteman aja sama kita. Dan sedih kalau nggak ditemenin misalnya. Jadi itu golden moment untuk menjelaskan banyak hal gitu ya. Oke, iya. Ini beberapa contoh saja untuk strategi aktivitas self control ya. Permainan red light, green light tahu ya? Lampu merah, lampu hijau. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan gitu. Misalnya, oke. Tepuk tangan keras-keras, tepuk tangan di kelas keras-keras. Kalau lampu merah berhenti. Ya, itu aktivitas sederhana untuk melatih self control. Dan ini contoh saja ya teman-teman, banyak yang lain. Ya, dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita teknik berikutnya, emotion coaching namanya. Ya, jadi eh, kembali ke peristiwa bullying tadi ya. Pelaku bullying itu rata-rata tidak pernah mendapatkan emotion coaching, sehingga dia sangat kesulitan untuk meregulasi emosinya ketika marah, ketika dalam situasi penuh tekanan, begitu. Emotion coaching itu ada beberapa tahap ya. Pertama, mengenali dulu, oh aku merasa nggak nyaman ini, dadaku merasa seperti sesak, mau meledak, dan tanganku tiba-tiba gemetar. Kenali dulu, oh ini mau muncul sesuatu emosi gitu. Beri nama emosinya. Kamu nampaknya marah ya, gitu. Ya, jadi kalau ada anak usia dini yang kemudian tantrum, ya, jangan dialihkan perhatiannya dengan, itu lihat itu ada hujan, ada pelangi, padahal nggak ada ya, apalagi nggak ada, itu sedih banget. Ya, jangan dialihkan perhatiannya, tapi kenali, beri nama emosinya, validasi. Kamu nampaknya sedih ya, atau marah nak, gitu. Ya, klarifikasi dulu. Ya, kalau dia kosa emosinya sedikit wajar karena memang anak usia dini kosa emosinya sedikit. Tapi itu golden moment untuk kita mengajarkan kosa emosi, memberi nama-nama emosi kepada anak-anak yang belajar tentang emosinya. Ya, kemudian validasi. Ya, siapapun di posisi kamu akan marah sih kalau mainannya direbut ya. Silakan kamu nangis kalau udah agak marahnya sudah segini, nanti kita ngobrol ya, gitu. Ya, jadi kita address emosinya dulu ya. Atau misalnya kalau orang tua anak-anaknya pulang ke rumah dengan muka ditekuk, mata berkaca-kaca, mendung banget deh pokoknya mukanya gitu ya. Oke, sebagai ibu yang sensitif atau ayah yang sensitif, mestinya kita menangkap itu ya. Kalau kita punya kemampuan sosial yang baik, saya pikir kita rata-rata lah ya kemampuan menilai sosial begitu. Ya, jangan buru-buru gitu. Kita ngejudge, kita nge-label gitu. Nangis lagi gitu. Setiap pulang sekolah nangis, apalagi hari ini gitu ya. Jangan ya, jangan teman-teman. Jadi nanti kalau jadi orang tua atau jadi guru pun ya, kalau ada anak yang situasinya begitu, jangan judging ya atau nge-label, klarifikasi ya. Ibu lihat atau bapak lihat
kamu matanya berkaca-kaca, kok kayaknya sedih ya? Gitu. Diadres apanya? Emosinya. Itu namanya emotion coaching, ya. Atau iya, aku tadi dipukul sama si A misalnya. Oh, kalau kamu dipukul, balas dipukul, nak, gitu. Ya, jangan langsung beri nasihat begitu ya. Itu bukan emotion coaching. Oke? Oh iya, apa perasaanmu ketika kamu dipukul? Gitu ya. Aku kesel, tapi aku nggak mungkin balik mukul karena akan dipukul balik lebih keras misalnya. Gitu, dan seterusnya. Jadi apa yang bisa ayah, ibu, bu guru bantu kalau ada situasi begitu menurutmu gitu. Ya, dan seterusnya. Itu namanya emotion coaching. Oke? Dan kita bisa membuat role play itu mengajarkan strategi-strategi begitu di kelas. Ya, kita munculkan sebuah skenario konflik, gurunya sebagai mediator, dan kita bisa melatih bahasa-bahasa emosi tadi. Begitu. Ya, tentu saja by design, dibuat RPP-nya ya. Jangan gelagapan di depan siswa gitu. Nah, ini contoh lesson plan selama seminggu. Ini contoh aja ya. Contohnya apa? Mandiri di meja makan. Hari pertama modeling. Kita kasih contoh makan di meja makan kayak apa sih gitu ya. Cara memegang sendok. Kemudian setelah makan piringnya dibawa ke wastafel misalnya ya. Di kelas harusnya ada itu. Terus kemudian dicuci. Kita nyontohin dulu. Yang kedua, hari kedua latihan. Kita observer ya. Nggak modeling lagi. Kita nggak nyontohin langsung. Ya, hanya observer. Yang ketiga, role play. Anak-anak role play. Yang keempat, hari keempat membersihkan meja, gimana ngelap meja setelah makan. Kan harus dilatih itu namanya self help ya. Gitu. Jadi kalau dia membuat kotor berantakan meja, bukan gurunya yang bersihin, anak-anak yang bersihin. Gitu. Dan hari kelima untuk evaluasi tentang progres keterampilan self helpnya sampai mana. Kalau belum berhasil, dilatih lagi minggu depannya, gitu ya. Simultan dengan stimulus yang lain gimana? Misalnya program yang lain tetap tetap bisa dijalankan. Oke, saya sampai jam berapa ya? Setengah dua. Oke. Ya, ini strategi terakhir ya, kolaborasi dengan orang tua. Eh, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, home routine challenge ini penting ya untuk memperoleh data kolateral. Ada anak-anak yang enggan masuk sekolah, udah seminggu nih, si B kok nggak nampak ya, gitu. Hubungi orang tuanya, kalau perlu home visit. Atau anak-anak datangnya kok sering terlambat ya, problemnya apa, hambatannya apa. Bukan dihukum, bukan dikasih konsekuensi tanpa kita tahu permasalahannya ya. Anak-anak yang terlambat datang ke sekolah, kemudian dihukum karena terlambat, dihukum di pojok selama 10 menit, nggak ikut kegiatan pagi misalnya. Itu tidak relevan. Ya, tanyain dulu, jangan-jangan problemnya bukan di anaknya, tapi orang tuanya yang kesana kemari dulu gitu. Ada kesibukan lain yang harus dilakukan sebelum mengantar anak ke sekolah. Jadi kalau anaknya udah siap dari subuh gitu, nyampe sekolah telat terus dihukum lagi. Sedih banget ya, nggak fair ya. Akhirnya dia benci sama sekolah tuh. Ya, menganggap lingkungannya tidak nyaman, eh, apa ya, untuk dieksplor dan seterusnya. Oke, jadi malas datang ke sekolah dan seterusnya. Oke, nggak support. Ya, jadi home routine challenge ketika ada anak yang bermasalah itu penting. Pertama, untuk kolateral data. Yang kedua, nyamain persepsi. Kalau memang persepsi tentang pengasuhan atau stimulasi tumbuh kembangnya antara sekolah dan di rumah beda gitu. Kolaborasi kedua lewat laporan perkembangan ya, dan ini sudah jamak dilakukan. Ada rapot, ada buku laporan gitu ya. Meskipun saya kurang setuju ya dengan apa itu buku penghubung gitu. Itu kayak alat spy mata-mata gitu ya. Anak dimata-matain, dilaporin ke orang tua mata-matain anak, lapor ke gurunya gitu, dan nggak nyaman banget ya. Jadi kalau mau
progres, ya ketemu langsung gurunya, janjian, gitu barangkali teknisnya ya, untuk membahas perkembangan anak-anaknya. Workshop orang tua berkala, dan ini penting ya, ini penting. Justru fundamental. Kenapa? Karena menyamain persepsi teman-teman sekalian. Capek loh kalau kita kerja sendirian ya. Ngerjain anak di sekolah, di rumah, di-nolin lagi, di-zeroin lagi gitu. Di sekolah diajarin disiplin, self-help. Di rumah banyak yang help gitu ya. Pembantunya 4 gitu. Ibunya, bapaknya, ayah sini, ibu sini gitu karena buru-buru mau berangkat kerja. Sini-sini mama suapin, sini-sini mama taliin sepatunya gitu. Sini-sini mama aja yang nyiapin bekal dan seterusnya ya. Padahal di sekolah diajarkan self help, tapi di rumah dimentalkan lagi dengan tindakan orang tua yang mama sini, papa sini tadi gitu ya. Papa sini, mama sini, anak mau buka botol agak struggle dikit, kok agak susah ya buka botolnya ini. Sini-sini mama bukain gitu ya. Itu maksudnya baik ya, maksud orang tuanya baik. Tapi justru nggak menumbuhkan self help skill pada anak-anak gitu. Sayang banget kan momen itu ya. Oke. Dan berkala. Kenapa berkala? Parenting itu harus sebaiknya gitu ya. Sebaiknya diberikan per kelas. Perkembangan anak usia playgroup dengan TK dengan SD itu berbeda milestone-nya, apa yang harus dicapai, bagaimana stimulasinya gitu. Jadi kalau memberikan parenting gelondongan, seluruh wali kelas dari TK sampai SD misalnya datang dan event parentingnya hit and run gitu. Sekali 1 tahun atau 6 bulan gitu ya tanpa eh, outcome yang jelas gitu. Saya pikir itu kurang pas ya, kurang pas. Jadi workshop orang tua berkala. Kalau bisa disekolahin juga gitu. Bikin MOU sama orang tua. Kalau nyekolahin anak di sini, kamu harus belajar juga ya gitu. Ada sekolahnya, harus datang parenting rutin dan sebagainya. Sebaiknya begitu. Oke, terakhir deh. Ya, ini pengingat. Self-help dan self-control bukan bawaan lahir ya. Tapi keduanya tumbuh dari pengalaman, dari interaksi hangat, dan teladan yang konsisten dari orang dewasa di sekitarnya, baik itu guru maupun orang tua ya, atau pengasuh lainnya. Karena yang ngasuh anak-anak kan kadang-kadang di extended family bukan hanya orang tua kandung dan guru di sekolah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh ya terakhir tugas? 10 menit deh gitu. Saya pengen tahu teman-teman buat dong mini project intervensi 1 minggu. Boleh ya, nanti dikirim di ini aja. Sederhana, contohnya kayak tadi, lesson plan 1 minggu gitu. Seperti ini. Boleh dikirim di chat. Saya beri waktu berapa? 5 menit? Kecepatan. Oke, Boleh Bu, ya, Bu 10 Nela? menit. 10 10 menit. menit ya, teman-teman. Oke, 10 menit silahkan membuat contoh lesson plan 1 minggu untuk menanamkan self-help maupun self-control. Dipilih aja salah satu. Salah satu topik, kemudian aktivitasnya apa, hari pertama mau ngapain, sampai hari kelima mau ngapain gitu. Contohnya seperti ini. Ya, boleh? Saya pengen tahu deh, saya pengen dapat feedback gitu dari apa yang kita diskusikan siang ini sebelum kita nanti diskusi ya, Bu Nila. Oke, Saya siap, Bu. pengen dapat feedback konkret gitu. Mm. Ini tugasnya teman-teman, membuat mini project intervensi 1 minggu kepada anak usia dini di sekolah ataupun kalau teman-teman sebagai orang tua di rumah, nggak apa-apa. Oke, 10 menit ya.
Baik teman-teman, sampai jam 13.38 ya. Silahkan disiapkan. Oke, baik. Dan Bu Nila, saya izin untuk sholat zuhur ya, sambil teman-teman mengerjakan, boleh ya? Mohon maaf. Silahkan, silahkan Bu. Iya, jadi saya kembali setelah 10 menit untuk diskusi dan follow up tugasnya. Terima kasih. Oke. Oke, silahkan teman-teman dibikin lesson plan-nya ya untuk 1 minggu. Izin Bu, ditulis di chat atau di buku? Disiapkan aja dulu, nanti baru dikirim. Iya. Pak Zaki masih ada, Pak Zaki? Masih Bu, saya masih menyimak aja. Oh ini, banyak Tapi yang kemudian, belum bisa masuk Pak. Apa ini cuma 100 aja Pak kuotanya? iya kapasitasnya ya 100 Bu. Walah, enggak. Ya, ulun informasikan. Nggak sampai 100. Maksudnya paling mentok 75 kemarin tuh. Makanya kami sama Bu Akna itu minta tolong beli yang 100 aja lah, saya bilang gitu. Tinggi ini sudah pas 100 nih personilnya. Tapi Iya. masih ada yang belum bisa masuk. Ulun infokannya di grup RPL banyak yang belum masuk. Enggak, Ya, makasih Pak. totalnya 100 aja Bu. Oleh kemarin-kemarin kan apa ya? Paling yang ikut kan Iya, 75 betul. maksimal. Oleh Enggak. ini kan 5 kelas ya. Saya nggak tahu kalau ini sampai 5 kelas. RPL kan 46. Terus kelas B itu 40-an. Enggak, RPL baru Yang kemarin juga angkatannya Maria dikasih. itu 40-an. RPL baru dikasih info juga kemarin, baru ingat kalau RPL juga ada. Gak apa-apa, nanti dikasih Ada materi. rekamannya kalau bisa dikirim. Enggak. Ada rekamannya. Oke Pak. Yang sudah boleh dikirim di chat ya, teman-teman, bunda-bunda. Biar nanti ibunya bisa langsung baca ketika udah masuk. Izin bertanya Bu, kirim di chat room sini kah Ibu? Ini di chat Zoom ini, bukan di chat WA ya. Nanti susah. Di Zoom Ketik ini. aja filenya Bu. Kenapa? Oke, ketikan atau bikin file? Ketikan aja kayaknya, biar bisa langsung dibaca. Kan tadi sederhana aja kan, dari hari ke-1 sampai hari ke-5.
Oke, sudah ada yang mulai mengumpulkan tugasnya. Oke, silakan yang lain. Baru Nafis Suliza, Siti Nurhaliza. 4 menit lagi ya, 4-5 menit lagi. Bunda Mulyati juga sudah mengirim. Oke, Bunda Prameswari. Yuk, kelas A mana nih? Kelas A. 3A, 5A. Bunda Nurul Husna kepencet apa ini? Kepencet whiteboard. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya sudah baca beberapa ini di kolom chat. Terima kasih ya feedbacknya. Artinya apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Meskipun belum semua, saya pikir teman-teman yang lain pun memiliki pemahaman yang sama ya. Ini ada yang detail banget ini, Ibu Siti Nurhaliza. Boleh nggak di-sharing open mic Bu Siti Nurhaliza? Ini Bu, Iya. anak itu dia setiap pagi selalu bermain di depan teras nyiram tanaman nenek kakeknya. Jadi suka. Oh, oke. Boleh dibacain nggak, Bu? Boleh, boleh. Silakan. Temanya? Namanya merawat tanaman kecilku. Mm-mm. Pertama, modeling yang dilakukan mengenalkan tanaman di rumah kepada anak. Terus anak memilih tanaman mana nih yang mau dia
kawat. Gitu. Terus menjelaskan apa aja kebutuhan tanamannya. Nanti kasih air ya, kasih pupuk. Gitu. Hari kedua, motorik halus. Anak menyiapkan pot, tanamannya, tanahnya sama bibitnya. Terus anak memasukkan tanah dan menanam bibitnya. Itu diajarkan. Misalkan ini ambil sekopnya gitu, masukin ke sini di hari kedua. Terus di hari ketiga role play bermain peran. Ini kita ceritanya jadi petani kecil ya. Eh, Dikasih tahu nih sama anaknya, ini ngapain. Terus nanti kamu bantu siramkan tanaman. Di hari keempat, nanti lihat kemandirian anaknya sama tanggung jawabnya. Dia udah bisa ngapain aja, membersihkan area sekitar tanamannya, terus menyiram tanamannya. Hari kelima, evaluasi dan bercerita. Terus kita amati perubahan tanamannya. Misalkan tadi dia menanam bunga. Misalkan udah mekar apa belum itu bunganya. Terus difoto, dokumentasi. Terus tanyain sama anaknya, cerita apa yang kamu pelajarin gitu. Seneng nggak? Alhamdulillah setiap hari dia nyiram tanaman. Iya, oke, kita beri aplaus untuk Bu Siti Nurhaliza. Detail ya. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman. Ini juga contoh yang lain banyak banget bagus-bagus. Ya, ada yang mandiri di tempat tidur. Mm-mm. Bagaimana tempat tidur itu fungsinya untuk tidur, aturannya bagaimana, cara berbaring, bangun, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihannya, gitu ya, dan seterusnya. Ini ada lagi nih, mandiri di kamar mandi. Oke, tadi Bu Siti Nurhaliza menceritakan dengan detail ya tentang kegiatan merawat tanaman kecilku. Banyak area kemandirian yang mencoba untuk diintervensi di sana. Banyak juga area emosi ya. Teman-teman bisa mendeteksi nggak kira-kira dari ceritanya Bu Nurhaliza tadi, area-area self-help-nya yang kemandirian yang mana aja tuh? Kalau dari Bu Siti Nurhaliza yang mana area kemandirian yang pengen diintervensi? Menyiapkan bahannya, Menyiapkan menyiramkan bahan, tanaman. menyiram tanaman. Ya. Iya, Menyiapkan potnya, oke. tanahnya, terus dia Iya. bantu masukkan Mhm. ke dalam potnya. Iya, betul sekali. Kalau area emosinya, Emosinya kontrolnya. dia itu terlihat misalkan waktu nyiram, gitu, ada air kan yang keluar. Jadi Mm-mm. ditanyain, kenapa air katanya? Kenapa air? Basah, seneng gak main air? Ditanyain kayak gitu. Senang. Oke. Iya, iya, betul, betul sekali. Iya, terima kasih banyak Bu Siti Nurhaliza. Ini dari mana Bu Siti Nurhaliza? Dari Palangkaraya, Bu Dokter. Dari Palangkaraya juga, ngajar juga ya? Kebetulan belum mengajar, Oh, masih belum. merawat anak umur 2 tahun setengah. Oh, Masya Allah. Iya, semoga eh, siang ini bisa bermanfaat ya Bu ya ilmunya dan terima kasih banyak atas sharingnya. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga? Banyak banget ini yang di kolom chat. Saya pikir cukup memahami ya apa yang pengen saya sampaikan tadi di diskusi sepanjang siang hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Nila sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Frida. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sharing ya di kolom chat. Baik, kita masuki diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand saja. Izin bertanya, Bu Nela. Oke, silahkan Bunda Siti Nurhaliza. Anak ulun ini kan dia kalau
apa sih, dia inisiatif, namanya tuh act of service gitu. Misalkan ulun mau keluar diambilkan sendal sama dia. Ulun mau makan diambilkan piring. Nah, dan lain-lain itu selalu dia bantu. Tapi pertanyaan dari suami saya itu, apakah nanti ke depannya itu akan berpengaruh baik atau negatif? Karena kan apa yang dia kasih ke kita itu selalu kita turutin. Tapi ada juga yang hal nggak baiknya, misal nggak tahu ya nggak baik atau enggak gitu. Kayak contohnya bantal. Bantal dia itu taunya yang ini punya ibu, yang ini punya ayah, jadi nggak boleh ketukar. Sama selimut atau barang apapun tuh nggak boleh ketukar karena dia tahu itu punya ayah, itu punya ibu. Nah, apakah hal itu akan berpengaruh gitu, dampak baik atau buruk ke dia dan orang sekitarnya? Jadi apakah perlu kita batasin ini tukar itu nggak apa-apa, nah, kayak gitu Bu? Atau perlu nggak apa-apa kita biarkan kita turutin mau dia? Terima kasih Bu. Oke. Gimana Bu Frida, apa mau langsung ditanggapi? Ya, saya langsung tanggapin aja ya, biar nggak lupa. Inggih, silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Siti Nurhaliza. Ini anak usia 2,5 tahun tadi ya, Bu, putranya ya, atau putrinya. Iya Bu. Iya, jadi anak 2,5 tahun itu memang katanya Erikson tadi fasenya fase otonomi gitu ya. Fase otonomi itu anak usia 2,5 tahun itu pengen punya kendali atas gerakan-gerakan tubuhnya, sehingga sangat menyenangkan anak usia-usia 2 tahun itu ya. Dan itu tidak berlangsung lama, Bu. Tunggu saja 1 tahun lagi, akan jadi anak yang agak menyebalkan dalam tanda kutip ya. Kalau anak 2 tahun atau 1,5 tahun sampai 2,5 tahun, itu biasanya eh, fase otonomi ya, pede, pengen pengen melakukan banyak hal, pengen dianggap bisa gitu. Jadi kita diambilkan gelas, siapa yang bisa ngambilin gelas? Aku bisa gitu ya. Setelah 3 tahun, siapa yang mau ngambilkan gelas? Aku enggak, kakak enggak, gitu ya. Mulai itu fase apa namanya tadi? Fase inisiatif ya. Dia merencanakan kegiatannya sendiri. Jadi dia nggak mau dibawa bayang-bayang orang yang punya otoritas. Dia mulai nguji otoritas di atasnya tuh. Kalau aku nggak setuju, kira-kira apa yang terjadi ya? Gitu. Ya, itu anak-anak usia 3 tahun ke atas akan begitu. Jadi masih sesuai dengan usianya ya, Bu Siti Nurhaliza. Kalau anak 2,5 tahun memang menggemaskan gitu. Semua-semua pengen dia lakuin, nggak mau dibantu. Misalnya apa? Mandi, aku mau mandi sendiri, main air gitu ya, mandi sendiri, apa-apa mau sendiri gitu. Karena fasenya memang lagi fase pengen otonomi gitu. Apa-apa sendirian. Ya, kalau ini bisa dilalui dengan baik, sebagai orang tua kita memfasilitasi itu, memfasilitasi otonominya ya, membiarkan itu atau memberikan stimulus yang sesuai, dia tumbuh menjadi anak yang sehat. Anak yang sehat yang punya otonomi, yang sangat percaya diri untuk mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Gitu ya. Tentu saja ini fasenya fase normal ya. Dan jangan khawatir tentang tahapan perkembangan ini, jangan-jangan nanti dia malah jadi people pleaser gitu. Enggak, itu terlalu jauh ya. Kalau kita tahu tahapan perkembangan anak, kita akan lebih rileks ya untuk mengasuh anak kita, nggak akan terkaget-kaget dengan apa yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa oh usianya nih anak umur segini gitu, 2,5 tahun memang fase otonomi, apa-apa mau otonomi semuanya sendiri gitu. Ya, sangat antusias membantu orang tuanya, membantu gurunya gitu. Ya, nggak apa-apa gitu. Kita fasilitasi saja yang begitu ya, dan biasanya nggak lama Bunda, biasanya itu setelah usia 3-4 tahun nggak mau gitu ya. Kalau nggak maunya nggak mau, dan fase egosentris akan dimulai. Semua seluruh dunia ini milikku. Mainanku adalah milikku, mainanmu adalah mainanku gitu ya. Itu fase-fase anak di atas 3 tahun dan mulai agak menyebalkan gitu ya, biasanya akan begitu. Tapi nggak usah khawatir juga, dan itu
berlangsung lama kok. Setelah dia mulai ngerti tentang kepemilikan, tentang nilai-nilai berbagi, dia akan mulai fleksibel dengan itu. Begitu ya. Terus pertanyaan kedua, identifikasi kalau ini barangnya bunda, ini barangnya ayah, nggak boleh ketukar. Iya, memang fasenya begitu. Secara kognitif kan memang dia perkembangannya masih di tahap itu ya. Bahkan anak-anak usia di bawah 1 tahun itu, teman-teman, ayah, bunda, atau bapak, ibu, dosen, staf pengajar, kalau di bawah 1 tahun, itu dia masih merasa dirinya dan ibunya itu satu satu bagian gitu, bukan dua individu yang berbeda gitu. Jadi kalau kita belajar tahapan perkembangan anak itu unik ya, dan akan menyenangkan dan kita akan mengasuh dengan lebih rileks gitu. Oh, memang tahapannya begini gitu ya. Jadi kalau eh, anak kekeh dengan ini punyanya orang tuanya, ayahnya, ini punya ibunya, saya pikir nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan itu ya. Memang tahapan perkembangan kognitifnya baru nyampe situ ya. Ah, ah. Oke, begitu ya Bu Siti. Oke, gimana Bu Siti Nurhaliza? Oke, sudah jelas Ibu, berarti nggak perlu dikhawatirkan. Iya, betul. Oke, aman ya kata dokter tadi. Oke, ini Bu ada pertanyaan dari Kak Prodi, Pak Muzaki. Ulun bacakan, mohon izin. Pertanyaannya, apakah anak yang jadi korban bullying itu ada tahapan perkembangan yang terlewati? Oke, itu pertanyaannya Bu. Silahkan. Mm-mm. Terkait dengan topik siang ini ya, Pak Zaki dan Bu Nila dan teman-teman sekalian gitu. Jadi anak-anak korban bullying itu biasanya sih anak-anak yang tadi ya punya PR untuk self controlnya atau kendali dirinya belum matang sehingga dia merasa awkward. Awkward itu apa ya? Kikuk gitu ya. Kikuk nggak tahu harus ngapain ketika dia berada di situasi tidak nyaman gitu. Kenapa? Di tahapan kehidupan sebelumnya barangkali dia tidak sempat disiapkan untuk memiliki self control yang matang begitu. Ya, bagaimana dia merespon ketidaknyamanan, bagaimana dia asertif mengemukakan ketidaknyamanan, itu tidak pernah dilatih gitu. Ya, biasanya sih pola-pola pengasuhannya juga berpengaruh. Orang tua yang overprotektif, semua disediain sama orang tua, ya seolah-olah tahu betul apa kebutuhan anaknya tanpa minta klarifikasi gitu. Kadang anak hanya pengen weekend itu dipeluk ngobrol random, tapi ayahnya ngajak kita makan di restoran mewah ya nak, makan steak gitu gitu. Anak akan bete gitu. Aku nggak pengen begini, aku tuh pengennya ngobrol random atau mabar Mobile Legend gitu ya, kayak ayah-ayah yang lain yang asyik itu misalnya gitu ya. Jadi klarifikasi kebutuhannya apa. Jadi self control yang belum mateng yang berakibat dia tidak bisa untuk merespon secara positif, asertif ya, ketidaknyamanan yang dirasakan. Jadi ketika dia dibully, dia bingung aku harus apa gitu. Ya udah sih terima aja gitu. Biasanya ada fase-fase di pengalaman hidup sebelumnya yang dimana ketika dia mencoba asertif mengadvokasi dirinya, yang terjadi justru lebih menyakitkan dampaknya. Misalnya, ya aku tadi di sekolah dipukul. Dipukul sama siapa? Sama temanmu. Kamu balik dipukul dong, kalau dipukul balik mukul. Sini ayah ajarin. Nah, digebukin kayak gini nah. Gebuknya kayak gini gitu ya. Atau eh, diabaikan ya. Neglected itu lebih sakit sih daripada dimarahi ya, ayah bunda. Ketika emosi anak kemudian diabaikan, kebutuhannya tidak dipenuhi, ya, loss gitu orang tuanya, biasanya itu justru lebih menyakitkan. Dan anak-anak bingung tentang apa yang harus dilakukan ketika merasa tidak nyaman. Mau ngomong orang tua tidak hadir, ya. Mau ngomong nanti orang tua membanding-bandingkan atau adu nasib. Zamannya ayah dulu, nak, gitu. Zamannya mamah dulu, ah kamu digituin aja kok cengeng gitu ya.
Mama dulu kalau digituin dan seterusnya ya, mau curhat malah mamanya adu nasib atau ayahnya adu nasib. Kalau ayah nama kayak masalah gitu kecil gitu ya, kecil bagi kita belum tentu kecil bagi anak ya ayah bunda gitu. Jadi ketika di fase kehidupan sebelumnya dia tidak pernah diajari untuk merespon dengan asertif apa-apa yang dirasa tidak nyaman, kemudian eh, tidak pernah diajarkan untuk coaching emotion tadi ya, mengenali emosinya, menamai emosinya, kemudian meregulasi emosinya. Jadi kalau dia tantrum karena keinginannya tidak dipenuhi, digebukin atau dibentak, diomelin gitu ya, bukan diadres tentang emosinya. Oke, kamu kecewa karena nggak boleh beli mainan di supermarket ya. Karena kan kita kesepakatannya tadi belinya maksimal 10.000. Nah, ini harganya 50.000 misalnya. Jadi kemudian anaknya tantrum, nangis, nggak diadres emosinya, tapi malah dimarahin, dicubit, diseret gitu ya, dipukul, diem-diem nggak gitu, malu-maluin aja di tempat umum dan seterusnya gitu ya. Akhirnya anak belajar apa? Belajar kalau aku asertif mengekspresikan emosiku, akan ada konsekuensi yang lebih mengerikan gitu. Sehingga anak tidak berani untuk mengadvokasi dirinya ya, mengemukakan secara asertif apa yang dirasakannya. Sehingga ketika dibully ya udah sih terima aja gitu. Ya, enggan melapor dan sebagainya. Ya, ada PR memang untuk korban ya. Dan yang kedua, anak-anak korban bullying itu biasanya dia kesulitan untuk mengenali suatu situasi sosial yang mengancam. Jadi kalau ada situasi sosial yang mengancam, jangankan dia memutuskan apa yang seharusnya dilakuin ya, lapor ke guru, lapor ke orang tua, mengenali situasi sosial yang mengancam aja dia nggak mampu, gitu. Kenapa? Karena mungkin barangkali di fase kehidupan sebelumnya orang tua sangat overprotective, semua difasilitasi, ya. Belum ngomong, eh, contohnya gini, anak saya deh. Saya contohin ini aja deh. Anak saya kan sandalnya sering hilang tuh. Sering hilang. Memang ada attention deficit ya. Gangguan pemusatan perhatian. Hari ini sandalnya yang kiri hilang. Besok dibeliin lagi. Yang kanan hilang gitu. Oke, saya pikir karena udah berulang cukup lah ya saya membelikan sandal gitu. Akhirnya saya diem aja, tapi dia harus berangkat sekolah. Karena sekolahnya harus boleh pakai sandal ya, dia pakai sandal. Yang satu sandal swallow, yang kanan sandal gunung. Dipakai Bu, beda kanan kiri, tapi dia dia berangkat gitu. Gitu. Saya tunggu sampai dia bilang saya nggak nyaman dengan sandal ini dan saya pengen beli gitu. Nah, hal-hal sederhana begitu. Bagaimana dia mengadvokasi dirinya, merasa aku nggak nyaman pakai sandal ini, Bunda, aku butuh sandal baru, dan aku akan berusaha untuk nggak ngilangin lagi. Nah, itu diskusi yang begitu itu ya. Itu kadang-kadang perlu untuk dilakuin. Ya, sebagai orang tua kadang-kadang nggak pengen ribet, pengennya cepet ya. Ya udah sih, beli aja udah, nyetok swallow satu lusin misalnya. Kan lebih aman tuh ya untuk anak. Kalau hilang dia tinggal ambil yang baru. Enggak begitu cara menanamkan self help dan self control pada anak. Tunggu, tunggu aja sabar meskipun kita udah gemes ya. Tunggu sabar sampai anak minta, Bunda, Ayah, aku mau sandal baru gitu. Ya, gitu. Kalau dia nggak bilang, ya udah sih kita tunggu aja gitu. Harus tega memang ya. Tapi ada value, nilai yang pengen kita tanamkan, anak harus asertif, harus ngomong tentang kebutuhannya. Dia mampu mengidentifikasi kebutuhannya, menyampaikan ketidaknyamanannya gitu ya, secara positif ke orang tua. Begitu. Begitu ya Pak Zaki, semoga membantu menjawab. Oke. Gimana Pak Muzaki? Ada tanggapan? Ya dok, terima kasih Pak pencerahannya dok. Cuman ini dok, ada anak saya itu ya apa kayak mirip sih anak sama anak dokter yang apa mungkin sekarang usianya 7 tahun dok. Kadang setiap pulang sekolah itu kan apa eh, misalkan dia ribut kaos kaki ya, kaos kakinya bolong sedikit gitu. Itu udah ya mungkin anak cewek ya. Itu sudah ributnya minta ampun dok gitu ya. Kemudian kadang ya saya juga kadang salah ya, sering kadang bandingkan dulu ayah
kaos kaki itu setahun deh, saya bilang gitu kan. Setahun itu mungkin memang beda ya anak sekarang itu. Apalagi di sekolahnya itu apa sepatunya dilepas sih dok, dan kadang sudah sering kami ingatkan gitu. Dek, kaos kakinya dilepas aja gitu. Cuma namanya anak-anak kan nggak mau ribet ya, jadi kadang dia lari ke sana kemari itu kaos kaki itu memang dipakai terus gitu. Jadi kadang hampir nggak sampai seminggu itu kadang ribut kaos kakinya yang bolong lah, yang apa istilahnya sudah rusak ini ya gitu. Nah itu normal aja kak dok gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Iya, kalau itu karena penggunaan normal, Pak ya, saya pikir bolong itu wajar. Kecuali pengen ganti kaos kaki tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan kalau kita bandingin dengan zaman kita ya nggak apple to apple. Saya pikir variabelnya banyak banget yang beda ya Pak. Zamannya beda, mungkin bahannya juga beda ya. Sama punya kita dulu gitu. Aktivitasnya pun berbeda gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Sampai dia bilang, berarti dia cukup asertif ya Pak untuk mengemukakan ketidaknyamanannya gitu. Aku nggak nyaman dengan kaos kaki bolong ayah. Aku mau yang baru gitu. Ya meskipun kira-kira gimana cara meminimalisir risiko ini bolong ya nak? Ya harusnya sih dilepas memang gitu ya. Tapi hambatannya begini ya. Nah nggak apa-apa juga Pak gitu. Nggak apa-apa juga. Senyampang itu tidak membahayakan dia, tidak membahayakan kita, dan tidak membahayakan lingkungannya. Itu batasnya ya. Itu garis merahnya di situ. Kita ikuti saja gitu. Apapun keputusan. Meskipun seringkali pendapat kita lebih tepat. Karena kita punya pengalaman hidup yang lebih panjang ya Pak. Gitu. Kadang-kadang anak-anak kan nggak punya pengalaman hidup yang cukup untuk menyikapi sesuatu. Tapi saya pikir itu golden moment untuk, kalau bahasa agamanya tuh hikmah gitu ya. Jadi apa nih pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini? Nah, melalui dialog-dialog yang diadik, yang interaktif begitu, biasanya anak-anak itu merasa secure, merasa bahwa oh ada teman ngobrol yang asik, orang tua. Dan biasanya sih ada bonus tuh. Kita jadi referensi pertama bagi anak kalau anak butuh tahu tentang sesuatu hal gitu. Dia nggak akan nyari orang lain dulu, nggak nyari sosial media gitu ya. Kalau kita terbiasa melakukan dialog-dialog random begitu. Begitu ya, Pak. Terima kasih sharingnya, Pak Zaki. Ya, makasih dok. Nggih. Baik, terima kasih Pak Muzaki. Baik, Bu Frida, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman dari Bunda Prameswari. Bagaimana cara melatih anak untuk bisa berkomunikasi asertif dan lebih mengenal emosi dan menamai emosinya dan tahapan-tahapannya? Karena sepertinya Ananda kesulitan untuk mengkomunikasikan perasaannya dengan baik, tapi dengan tantrum, memukul, emosi tidak terkontrol untuk anak usia 5 dan 6 tahun. Iya, Oke. terima kasih. Silakan. 5-6 tahun. 5-6 tahun tantrum itu kadang-kadang masih dianggap normal ya. Tantrum itu kan emosi anak usia 3-5 tahun karena keterbatasan verbal. Jadi ketika dia tidak bisa membahasakan secara verbal ketidaknyamanannya, itu karena keterbatasannya dia ya. Secara verbal memang masih berkembang ya. Sehingga yang muncul adalah tantrum. Begitu. Masih bisa dipahami kalau itu usia 3-5 tahun ya ayah bunda gitu. Tapi bukan berarti kemudian dibiarin anak tantrum. Justru itu dijadikan golden moment, golden opportunity, kesempatan emas untuk mengidentifikasi emosinya begitu ya. Nanti kita tetap ajarkan kepada anak-anak, oke, kamu kecewa berat nampaknya sehingga kamu marah gitu. Kamu boleh marah, tapi satu marahnya harus sehat ya nak, gitu. Tapi jangan ketika anak tantrum ya, ketika anak tantrum berikan space dulu, berikan space untuk dia mengekspresikan emosinya. Kita akan intervensi, kita akan take over kalau membahayakan dirinya dan membahayakan lingkungannya. Contoh, jedotin kepala ke tembok, nah itu sudah membahayakan dirinya. Nah kita take over langsung gitu ya. Tapi selama dia hanya teriak, kemudian berguling-guling di kasur gitu ya. Ya udah kasih space aja. Ketika marahnya mereda, baru kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Kenapa begitu? Karena otak logikanya anak ya, area-area logika itu, area berpikir itu offline ketika emosinya online, ayah bunda. Jadi percuma ngajakin anak
atau menasehati anak yang tantrum ya. Sama orang dewasa pun gitu ya. Kalau ada pasangan yang tantrum, jangan dibalas sama tantrum ya. Diem aja dulu. Kalau udah tenang baru diajak ngobrol gitu. Karena area otak emosi sama area otak logika itu kayak jungkat-jungkit. Satunya offline, satunya online, nggak bisa bareng gitu. Jadi kasih space, kasih kesempatan anak untuk mengekspresikan emosinya. Ya, kita take over kalau sudah membahayakan diri dan lingkungannya. Kalau enggak ya biarin aja. Ketika emosinya sudah cukup reda, kita ajak dialog. Bunda tadi ngelihat kamu kayaknya sedih sampai marah banget gitu ya, Nak. Hmm, apa sih penyebabnya? Kira-kira apa yang bisa Bunda bantu untuk mengurangi kecewamu, untuk mengurangi marahmu? Itu kan kita address emosinya tuh. Itu namanya emotion coaching ya. Mengenali anak, mengajarkan anak untuk mengenali emosinya. Referensi anak pasti terbatas. Dia nggak tahu ini namanya marah. Oh, setelah kita ajak dialog gitu, dia akan ngerekam tuh, Bu. Oh, ini namanya marah. Oh, ini namanya kecewa gitu. Jadi lain kali kalau aku merasakan situasi saat ini namanya marah ya. Nah, itu namanya mengajarkan atau menamai emosinya. Salah satu tahapan emotion coaching. Nah, kalau dia nggak kenal sama emosinya, nggak tahu namanya, nggak mungkin diajarkan regulasi emosi. Gitu ya. Nah, kalau kamu nanti muncul marah, oke, kamu boleh ambil nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian kayak niup 3 kali kayak niup balon, gitu ya misalnya. Nah setelah itu baru kita ngobrol gitu. Kalau marahmu sudah mulai mereda dan seterusnya. Nah baru kita ajarkan regulasi emosi begitu, gitu ya. Jadi kalau anak usia segitu, saya pikir 3 sampai 6 tahun ya, tantrum masih bisa dipahami begitu karena keterbatasan verbal. Anak kesulitan mengekspresikan emosinya secara verbal. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk melakukan emotion coaching. Sehingga ketika anak sudah lebih dewasa, di atas 6-7 tahun, sudah bisa mengekspresikan emosinya secara verbal dan mengurangi tantrumnya. Begitu ya? Baik, gimana Bunda Prameswari? Halo Bun. Jadi, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Pertanyaan berikutnya Bu, Eh, bagaimana menyikapi anak ADHD yang berada di ruang kelas karena dia dengan teman-temannya belum bisa bersosialisasi atau bermain bersama? Bagaimana cara kita menyikapinya atau ada trik tipsnya sebagai guru TK dari Bunda Musrifah? ADHD, oke. ADHD itu Attention Deficit and Hyperactivity Disorder ya, Bu. Saya mau nyamain persepsi dulu ya. Itu yang dimaksud ya. Jadi anak-anak ADHD itu banyak tipenya. Ada 3 tipe. Satu tipe impulsif, satu tipe inatentif, satu lagi tipe hiperaktif. Nah, kalau yang bermasalah itu biasanya yang impulsif dan eh, apa namanya hiperaktif ya. Kalau usia TK sih biasanya 2 tipe itu yang sering muncul. Tidak bisa diem, terus kalau mau melakukan sesuatu ya melakukan aja, itu namanya impulsif. Inatentif biasanya nggak apa ya, inatentif itu gangguan atensi, itu muncul setelah usia akademik sekolah ya, 7 tahun ke atas itu biasanya kelihatan inatentifnya. Tapi kalau masih usia di bawah 7 tahun biasanya yang dominan gejala hiperaktif dan impulsifnya memang cukup mengganggu di kelas kalau dia belum bisa terkendali ya, belum terkendali dan memiliki gangguan sensori gitu. Kalau saran saya ini untuk anaknya ya. Jadi kalau ditanya solusinya satu untuk anaknya, satu untuk siswanya, satu untuk gurunya kan gitu. Kalau untuk anaknya disarankan untuk asesmen lanjutan ke ahli ya dan program apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, oleh guru di sekolah untuk mengendalikan perilaku hiperaktivitasnya gitu. Karena cukup mengganggu kegiatan pembelajaran saya pikir kalau hiperaktifnya tidak terkendali begitu. Dan apalagi kalau dia ada gangguan sensori ya, misalnya maksudnya nyolek temennya, mau menyapa gitu, mau berinteraksi. Tapi karena dia visuospasialnya jelek,
nabok jadinya ya, ditabok, ditampar gitu, padahal maksudnya nyapa gitu. Dan dia nggak merasa bersalah dengan itu. Aku kan cuma nyapa gitu. Karena apa? Dia nggak bisa ngukur kedalaman nabok, kedalaman mengelus itu dia nggak punya kontrol gitu. Ya, jadi saya pikir untuk guru dan orang tua, anak-anak ini harus disarankan pemeriksaan lanjutan ke ahli dan minta program apa yang harus dilakuin di sekolah untuk mengendalikan perilaku hiperaktivitas dan impulsivitasnya itu. Gitu. Nah, untuk si anak tentu saja harus mengikuti terapi dan harus ada pseudo teacher saya pikir ya. Pseudo teacher itu guru bantu kalau memang sangat sulit dikondisikan. Ya, kalau satu kelas 30 40 ada 5 anak berkebutuhan khusus, gurunya satu, itu tidak masuk akal saya pikir ya. Pasti kacau, chaos itu kelasnya. Ya, perlu guru bantu, guru damping. Tugasnya untuk mengendalikan kontrol emosi tadi, kontrol perilakunya, begitu ya. Hmm, dan saran-saran dari ahli sebaiknya juga dilakukan. Apa yang harus dilakukan di kelas, apa yang harus dilakukan di rumah, begitu. Terus kemudian untuk siswa yang lain, yang bukan neurodivergen, saya nyebutnya neurodivergen ya, ABK, anak berkebutuhan khusus gitu. Ini justru kesempatan emas untuk menanamkan empati kepada yang lain. Gitu, bahwa teman kalian si A ini ada eh, perbedaan cara berpikir. Jadi dia pengen nyapa, tapi kayaknya nabok. Karena apa? Dia kurang bisa mengukur perilakunya. Mau nyolek halus, ternyata terlalu kenceng gitu. Ya, apalagi dia keliling kelas, nggak berhenti gitu, nggak bisa fokus yang lain, berisik dan sebagainya. Dia nggak pengen begitu, tapi otaknya menyuruh dia begitu. Kasihan ya, gitu. Jadi yang muncul dari teman-teman akhirnya empati, bukan benci, meskipun kesel ya, boleh kesel, tapi diikuti dengan empati, bukan benci, bukan marah dengan anak-anak begini, begitu ya. Saya pikir itu eh, jawaban pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Frida. Bagaimana Bunda Musripah? Bunda Musripah ada? Oke. Kita lanjut, Bu. Ini ini masih ada 17 menit lagi ya, Bu. Oke, silakan. Dari Bunda Vicky Murabbi Khotumuna. Kalau misalkan dia belum bisa menjawabnya gimana, Dok? Soalnya dia belum bisa bicara. Bunda Vicky mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya, arahnya kemana? Apa ini menyambung? Bunda Vicky, boleh silahkan. Tinggi. Ulun izin bertanya, Dok. Nah, di sini Ulun tuh punya murid. Nah, dia itu aktif banget sampai kalau misalkan Ulun perintah itu, dia itu belum bisa menanggapi perintah saya itu, Dok. Jadi, terus kalau misalkan dia tantrum, dia belum bisa menjawab gitu, Dok. Soalnya dia belum bisa bicara. Itu gimana, Dok? Boleh diperjelas, Bu, ini anak usia berapa? Memang berkebutuhan khusus? Sudah asesmen ahli atau bagaimana? Ini anak usia 4,5 tahun, Dok. Ya, kalau anak 4,5 tahun harusnya sudah bisa mengekspresikan secara verbal ya, meskipun terbatas ya, gitu. Jadi kalau nggak bisa bicara, berarti memang ada keterlambatan tumbuh kembangnya. Keterlambatan tumbuh kembang itu banyak banget spektrumnya, Ibu Bu Vicky ya. Jadi apakah memang ada hambatan berbahasa atau hambatan emosi di situ, atau mungkin suatu spektrum autisme yang memang ada gangguan berelasi gitu ya, gangguan bersosialisasi, gangguan mengelola emosi dan gerakan-gerakan repetitif begitu. Atau suatu tadi ADHD begitu ya, yang sulit mengontrol impulsnya
ya disertai dengan keterlambatan berbicara ekspresif. Jadi saya pikir harus diperjelas yang jelas Ananda mengalami keterlambatan tumbuh kembang ya ini ya. Mm-mm. Ya, penanganannya tentu saja berbeda dengan yang kita diskusikan tadi. Kalau tadi kita kan ngomongin self-help, self-control pada anak-anak yang tidak mengalami neurodivergensi, yang tidak berkebutuhan khusus. Ya, barangkali nanti ada satu sesi sendiri kali ya, ngomongin tentang anak berkebutuhan khusus, Bu. Karena pada eh, anak autisme, anak ADHD, anak gangguan sensori lainnya, itu penanganannya akan berbeda ya. Tapi bukan berarti kemudian kita diemin juga enggak. Makanya perlu pemeriksaan ahli dan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Sama-sama autisme, sama-sama ADHD, penanganannya akan beda. Ya, intervensinya akan berbeda karena sangat individual. Jadi eh, pendidikan anak berkebutuhan khusus itu sangat individual ya. Akan ada namanya individual education program. Biasanya itu psikolog, terapis, sama guru. Itu akan diskusi bareng bagaimana menyusun intervensi pada anak-anak ini di sekolah maupun di rumah. Begitu ya. Meskipun sama-sama gangguan berbahasa, nggak ngerti, reseptifnya bermasalah, ekspresifnya juga bermasalah gitu ya. Kan dicek, jangan-jangan ada gangguan pendengaran, bukan autisme, bukan ADHD gitu ya. Jadi saya pikir pertama yang harus dilakukan, cek dulu secara lengkap ini gangguan tumbuh kembangnya yang mana gitu. Diagnosis dulu baru kita tentukan terapinya apa. Yang dilakukan orang tua bagaimana ketika tantrum, apa yang harus dilakukan gurunya ketika tantrum. Begitu. Jadi secara garis besar saya menjawabnya begitu ya Bu, karena kasusnya tidak spesifik dan saya juga nggak tahu ini spektrum yang mana nih gangguan neurodivergennya. Begitu Bu Nila. Gimana Bunda Vicky? Tinggi. Nanti mungkin bisa ulun tanya dulu sama orang tuanya atau ke psikolog yang ada di daerah ulun gitu, Kak. Bisa ulun tanya dulu nanti. Iya, betul Bu Vicky. Oke, Jadi kalau baik. ada yang kondisinya Terima nggak kasih. jelas, silakan minta opini ke ahli dulu ya. Gitu. Iya, betul-betul. Tidak langsung menyimpulkan sendiri ya, Bun ya. Betul, betul. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya, Bu. Dari Desi Hastari, apakah anak kalau sering tantrum itu bisa kita beri hukuman? Dan bagaimana kita mengontrol emosi diri kita melihat anak yang tantrum yang berlebihan, seperti melempar barang, sampai menonjok atau memukul teman atau orang tuanya di umur 5 sampai 7 tahun. Dari Bunda Desi, silahkan. Bunda Frit. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau ngomongin parenting, ada dua chapter besar yang harus kita urusin. Chapter pertama itu ngomongin parentsnya dulu, baru ngomongin parentingnya, parenting tekniknya gitu ya. Sehingga kadang-kadang sepulang acara parenting, kita kayak orang tua paling yes gitu ya. Orang tua yang ilmunya segambreng, nyampe rumah, lihat wastafel penuh piring, cucian numpuk, anak berantakan, hilang semua materi itu ya, sudah ditinggal di belakang dan itu wajar. Kenapa? Kita kembali ke settingan awal, defaultnya nyala gitu ya. Karena kita masing-masing masih punya PR emosi sebagai orang tua. Sedikit banyak kita diasuh mungkin barangkali tidak ideal di masa lalu. Sehingga kita juga masih punya PR emosi, masih punya PR-PR pengasuhan yang belum selesai. Sehingga kadang-kadang ketika anak tantrum, kita nggak kalah tantrum gitu. Ditabok anak, kita balik nabok gitu ya. Ada beberapa yang begitu karena memang PR pengasuhan rangselnya itu masih berat banget yang ada beberapa yang memang perlu untuk pertolongan ya untuk mengurai akar masalahnya dan memutus siklus itu. Siklus kekerasan yang diperoleh dari pengasuhannya orang tuanya sebelumnya agar tidak diwariskan ke anak dan anak tidak copy paste karena anak kan tadi modeling ya katanya Vygotsky tadi modeling dari orang dewasa di sekitarnya begitu. Jadi gimana caranya meregulasi emosi anak? Satu, regulasi emosi orang tua dulu.
Gitu. Ya, terima kasih sudah diingatkan tentang chapter ini ya dari pertanyaannya Bu siapa tadi? Bu Desi. Bu Desi. Jadi orang tuanya berlatih untuk meregulasi emosinya dulu. Jadi ketika anak tantrum, ketika tidak sanggup untuk melakukan menenangkan gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Ibu tenangin diri sendiri dulu, boleh lari dulu ke kamar, ambil nafas, pukul bantal, lebih sehat begitu ya. Baru ngadepin anak gitu boleh. Atau ambil air wudhu, wudhu dulu, tarik napas, istighfar, baru ngobrol sama anak gitu ya. Jadi selalu ada jeda antara stimulus sama respon. Ya, jeda itu yang kita manfaatkan untuk meregulasi emosi. Ya, pelan-pelan. Tidak apa-apa ketika kemudian kita yang masih punya PR emosi cukup banyak ini melakukan hal-hal yang di luar kendali. Itu bisa dipahami, ya. Karena ibu yang baik, yang punya luka psikologis, itu berbeda responnya dengan ibu baik yang nggak punya luka psikologis. Jadi jangan berkecil hati ya ibu. Ya, yang penting prosesnya. Ibu, bapak, teman-teman sekalian, itu semua bisa bisa dilatih ya. Dan jangan berkecil hati kalau kemudian respon kita nggak sesuai dengan parenting ideal yang kita dengar-dengar di forum-forum seminar-seminar begini gitu. Karena masing-masing punya PR-PR pengasuhan yang memang kadang-kadang belum selesai. Ya, kita pelan-pelan selesaikan, kita sadari dulu deh itu pertama yang harus dilakukan ya. Sadari dulu bahwa kita punya PR, emosi. Setelah itu kita melakukan jeda respon, banyak caranya, kayak tadi wudhu ke kamar, pukul bantal dulu ya, teriak di bantal gitu. Itu saya pikir lebih sehat ya daripada teriak ke anak, mukul anak gitu. Ya baru kemudian menangani anak. Oke, begitu. Jadi kalau anak tantrum melukai dirinya itu harus kita take over tentu saja. Dan kalau kita enggak sanggup, kita oper ke yang lebih sanggup ya. Kalau memang pasangan kita lebih punya stok sabar lebih banyak, kita take over ke dia dulu, kita ke kamar dulu. Atau kalau nggak ada orang lain, ya udah biarin dulu anak itu gulung-gulung di lantai dulu gitu ya, teriak-teriak dulu. Kita nenangin diri dulu. Karena prinsipnya kalau mau nolong orang lain, kita harus save dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian. Jadi kalau pernah teman-teman, gimana ya, relate nggak ya contohnya ini ya, di pesawat itu kan kalau mau masangin masker anak harus kita sendiri masang masker dulu gitu ya, baru nolongin orang lain gitu. Sama dengan anak, kita harus safety dulu, baru nanganin anak gitu ya. Kalau anak tantrum, kita nggak usah ikut tantrum. Kalau usia sekitar 6 tahun masih bisa dipahami tantrumnya dan pengendalian emosi ini enggak tiba-tiba. Harusnya 5 tahun udah bisa nggak tantrum. Nah kalau sebelumnya nggak pernah diajari regulasi emosi ya jangan harap usia begitu udah mateng gitu loh Bu. Ya, jadi nggak tiba-tiba serta-merta, oh nanti 6-7 tahun udah hilang sendiri kok kata dokter Ayu. Enggak, kalau anak itu nggak pernah diajari bagaimana meregulasi emosi, nggak pernah dikasih referensi bagaimana mengelola emosi yang sehat, ya jangan harap anak akan mateng ketika udah usianya lewat tantrumnya gitu. Ya, jadi apa yang harus dilakuin? Setback, mundur lagi ke emotion coaching tadi yang harusnya dilakukan di usia 2-3 tahun, meskipun usianya udah 6-7 tahun. Ya, ada juga loh Bu, orang dewasa udah 35 tahun, 40 tahun, itu masih tantrum. Gitu. Kenapa? Misalnya nih, parkir, spionnya kesenggol oleh orang yang baru belajar parkir ya. Marah, tantrum, gebrak gitu. Lihat nggak tuh matanya dan seterusnya gitu ya. Itu tantrum juga itu. Ya, orang-orang marah-marah di jalanan, ya di klakson nggak sabar banget orang mau belok udah ngasih rating gitu ya di klakson terus gitu ya terus balik marah lagi balas klakson gitu ya itu tantrum bentuk tantrum itu sebenarnya ya jadi kedewasaan atau kemampuan meregulasi emosi itu nggak berbanding lurus dengan usia biologis ya dan nggak apa-apa kalau memang punya PR pengasuhan ya harus yang namanya utang pengasuhan harus dibayar pelan-pelan ya melalui proses bersama pasangan biasanya yang paling bisa diajak ngobrol. Kalau enggak ya udah sih ketemu ahli aja deh gitu.
Begitu ya Bu, semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Frida. Ini waktu kita sisa 6 menit. Mohon maaf, mungkin pertanyaan yang masih ada ini tidak bisa semuanya disampaikan. Apa nanti boleh lewat chat atau gimana, Bu Frida? Emang kalau ngomongin ini nggak akan selesai sampai Iya, betul, Mm-mm. Bu. Apalagi ini semuanya emak-emak nih, Bu, banyak kan. Pengalamannya sudah, Masya Allah. Insya Allah Ya, ini Bu Nela, yang seminar nasional tanggal 22 Desember, insya Allah kita mengundang lagi Dokter Frida langsung. Gitu. oke, Oh iya, siap. ketemu lagi ya tanggal 2 Desember insya Allah ya. Ini info juga ya bagi yang dari jauh mungkin bisa dipersiapkan untuk mungkin nanti bisa langsung bertanya langsung gitu ya. Nanti selalu kita datangkan Bu Dokter Frida langsung karena nanti yang seminar nasional itu temanya tentang kesehatan gitu. Oke. Jangan khawatir ya, harapannya harus hadir semuanya nanti. Oke, Alhamdulillah ada kesempatan kedua ya bagi yang mungkin mau apa namanya berdiskusi lagi dengan Bu Frida. Mungkin ini terakhir ya Bu dari Bu Dewi Yulianti. Apakah anak yang di rumah terbiasa berkomunikasi dan ditegur orang tua dengan suara lembut, tetapi setelah di sekolah berhadapan dengan guru yang bersuara nyaring dan pemarah? Walaupun marah, gurunya tidak ke dia, tapi ke teman-teman yang lain. Apakah itu bisa mempengaruhi anak yang sebenarnya soft spoken sehingga berubah? Terima kasih. Nah, Oke. iya, kalau anak yang diasuh dengan secure, dengan responsif, diajarkan berkomunikasi dengan santun di rumah, saya pikir anak-anak begini akan tumbuh menjadi anak yang sehat ya mentalnya gitu. Dia tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan di luar sana gitu. Kenapa? Karena dia sudah punya kekebalan. Jangan khawatir ya Ibu. Jadi kalau kita mengasuh anak dengan semestinya diajarkan bersuara lembut, merendahkan suaranya, bertutur dengan santun, ya. Di luar pun dia akan menampilkan hal-hal begitu. Ketika ada seseorang yang kayak tadi ya, ekspresif banget, emosinya tinggi banget dan seterusnya, anak akan tidak nyaman sih. Tapi dia tidak akan serta-merta mengcopy paste itu karena dasarnya dia di rumah sudah cukup kuat gitu. Ya, dia kalau anak ini matur ya, diasuh dengan pengasuhan responsif yang benar ya di rumah, itu dia punya immunity yang bagus. Kayak anak-anak secara fisik itu dikasih perlindungan apa vaksin gitu ya. Udah divaksin, dia punya kekebalan. Jadi ketika ada virus mampir ke tubuhnya, itu sistem imun bekerja sehingga anak nggak sakit. Kalau boleh dianalogikan begitu ya gitu. Jadi jangan khawatir, justru ketika anak-anak diasuh dengan proper, diajarkan berbicara dengan santun, komunikasi dengan hati begitu ya, dia justru punya imun yang cukup untuk menyikapi hal-hal di luar sana. Dan ingat, bukan hanya di sekolah ya, lingkungan yang harus dihadapi anak-anak, sosial media tidak kalah ngeri. Di mana bahasa-bahasa kebun binatang itu akhir-akhir ini dinormalisasi, bahasa-bahasa toksik itu kayak udah dianggap normal gitu. Apa saya sebut anj gitu ya. DAMN itu kayak keren banget kalau udah ngucap itu gitu. ANJIR itu kayak akrab banget, udah kayak hey bro gitu ya. Dan seterusnya gitu. Ya, tidak ada cara lain. Jadi penguatan kekebalan itu dimulai dari rumah. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengajarkan anak tetap dengan soft spoken, tetap punya empati yang baik. Justru itu menjadi immunity bagi dia ketika berinteraksi dengan lingkungan yang toksik di luaran sana. Begitu ya. Terima kasih. Saya pikir sudah pukul 228, saya Iya, akan mendampingi pasien-pasien saya lagi di Siloam ya Bu Nila. Mohon betul, maaf. betul. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Frida atas share materinya pada siang hari ini. Kasih applause dulu teman-teman.
pakai emotion aja ya. Nggak usah tepuk tangan asli, oke. Baik, jadi self-help and self-control tadi, seperti yang disampaikan Bu Frida, ialah bukan bawaan lahir ya, teman-teman semua, tapi keduanya tumbuh dari pengalaman, interaksi yang hangat, dan teladan yang konsisten ya. Dan ternyata role play itu juga tidak hanya sekedar kegiatan yang sifatnya berkaitan tentang profesi gitu ya. Ternyata juga bisa digunakan untuk emotion coaching tadi. Jadi Ulun berharap bunda-bunda yang sudah ngajar saat ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing atau ditambah kegiatan-kegiatan yang seperti disampaikan tadi diterapkan gitu ya. Tadi apa yang sudah di planning tadi, yang dikasih tugas oleh Bunda Prida tadi, bisa diamalkan ya, diterapkan di sekolahnya. Nah, khususnya bagian sosial dan emosional anak usia dini. Baik, saya rasa itu untuk kegiatan workshop kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ya Bunda Prida, nanti di kesempatan yang akan datang bisa silaturahmi lagi di lain kesempatan. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, nanti kita foto bersama dulu ya Bu Frida. Oke. Demikian untuk workshop pada hari ini, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasang pose dulu semuanya. Najma, udah siap? Siap, Ibu. Oke, Ibu yang hitung ya. Najma yang screenshot. Boleh pasang wajah cantik semuanya. Kayak berpose 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. Ya, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah.